Assalamualaikum Solih-Soliha. Hari ini kita akan belajar masuk ke subtema 1 di tema 2. Yang akan kita pelajari adalah sumber energi. Tujuan pembelajaran ini adalah kalian akan membaca teks dan mampu menjelaskan manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari dan mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi itu apa? Kemampuan untuk melakukan kerja. Energi yang dihasilkan oleh sumber energi, dan sumber energi terbesar yang ada di bumi ini adalah matahari. Kalian bisa lihat apa saja manfaat dari sumber energi matahari. Sumber energi pembangkit listrik, membantu pembentukan vitamin D, mengeringkan benda dan pakaian, membantu proses pembuatan garam. Kita lihat di sini beberapa manfaat sumber energi matahari. Matahari menguap di permukaan bumi. Panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi. Panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Cahaya matahari dapat menerangi permukaan bumi. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Kemudian ada perubahan energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia. Salah satu manfaat angin adalah sebagai pembangkit tenaga listrik. Bagaimana cara kerja kincir angin sebagai pembangkit tenaga listrik? Ialah mengubah energi mekanis dari energi putar pada kincir angin. Lalu putaran kincir digunakan untuk memutar generator yang akhirnya akan menghasilkan listrik. Energi angin juga banyak dimanfaatkan oleh nelayan, yang dimanfaatkan sebagai angin laut dan angin darat, yang digunakan nelayan untuk melaut menangkap ikan dari pantai pada malam hari. Selanjutnya kita akan masuk ke materi bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia kita akan mempelajari bagaimana mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah sumber data atau berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satunya adalah dengan membuat peta pikiran. Bacalah teks berikut ini tentang minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh dari proses penambangan. Persediaan minyak bumi sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus menggunakan minyak bumi secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi dapat diperoleh berupa parafin, plastik, dan aspal. Kemudian setelah teks ini, kita akan merubah menjadi peta pikiran. Kita lihat selanjutnya. Ini adalah contoh bentuk peta pikiran berdasarkan teks sebagai berikut. Minyak bumi. Lihat, minyak bumi itu menghasilkan minyak bumi, di situ ada asal minyak bumi, kemudian cara memperoleh minyak bumi dan hasil olahan minyak bumi. Di hasil olahan minyak bumi, di situ ada bahan bakar, ada parafin, ada plastik, dan aspal. Jadi dibuat seperti bagan atau struktur ya. Jadi kalau membuat peta pikiran seperti itu ya Solih-Soliha. Selanjutnya ini adalah soal tentang bahasa Indonesia, tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalian baca teksnya, kemudian kalian buat sebuah peta pikiran dari teks yang Ustazah buat ini. Teksnya nanti akan Ustazah kirim via gambar ya di Classroom, ditunggu ya. Selanjutnya ini adalah soal
pelajaran muatan IPA. Di sini sudah Ustazah jelaskan di depan tadi kalau apa itu sumber energi, mengapa tumbuhan dan manusia membutuhkan matahari sebagai sumber energi, jenis olahraga yang memanfaatkan energi angin itu apa saja. Nanti ini juga akan Ustazah kirim via gambar juga di Classroom, ditunggu ya. Sampai di sini dulu ya penjelasan dari Ustazah. Semoga bisa membantu kalian belajar di rumah. Tetap semangat solih-solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.